Oke, baik. Selamat malam. Jumpa lagi ya dengan podcast Pengabdian Masyarakat dari PT Atmo kali ini. Kita balik lagi nih sama Kak Ilyas, masih pembicara yang sama dengan segmen selanjutnya. Jadi kita sekarang merupakan kelanjutan dari segmen sebelumnya nih, Kak. Kak Ilyas masih aman? Apa kabar, Kak? Alhamdulillah masih baik hari yang sama. Ah, Alhamdulillah. Aman, lanjut lanjut sorry. Oke, Kak. Mungkin ini lanjut dari sebelumnya. Tadi kalau sesi sebelumnya kita udah kenalan sama Kak Ilyas, terus bahas dari awal-awal pengabdian masyarakat yang udah dilakuin Kak Ilyas sampai gimana pengabdian masyarakat itu berdampak di kehidupan Kak Ilyas. Di segmen kedua ini kita membahas sedikit-sedikit tentang sikap baik yang muncul dari pengabdian masyarakat. Jadi nih Kak, kan kalau Kak Ilyas pasti udah banyak pengalaman, banyak pelajaran yang bisa diambil gitu. Nah, dari kami sebagai orang awam yang belum akrab nih dengan kegiatan masyarakat tentunya, kira-kira hal apa saja yang harus dimiliki untuk dipersiapkan saat ingin berkegiatan pengabdian masyarakat? Oke, nah sebelumnya ya makasih nih ya kita lanjut lagi sesi yang masih sama. Terkait dengan pengabdian masyarakat ya. Jadi tadi ditanya kalau misalkan apa sih buat awal-awal yang harus dimilikin. Nah sebenarnya bisa berkaca dari cerita aku yang tadi ya, yang aku bilang aku juga gak ada pengabdian apa ya, basic pengabdianku masih sangat rendah gitu. Bahkan sampai sekarang aku ngakuin dibandingin orang lain aku masih sangat jauh gitu dibandingin ini. Tapi disitulah yang teman-teman mungkin bisa ambil juga bahwa kita gak harus punya apa-apa dulu gitu, gak harus punya modal luar biasa dulu buat melakukan hal baik. Menurutku ya pengabdian masyarakat sesimpel hal baik gitu ya. Jadi ya pertama jangan ada keraguan, jangan ada ketakutan untuk melakukan hal baik. Soalnya ya itu kan janganlah rasa malu, janganlah rasa takut itu menghentikan dirimu untuk melakukan kebaikan. Nah, tapi kalau misalkan tadi ya emang kita pengen terjun ke dunia pengabdian masyarakat, itu emang betul, emang harus ada hal yang dipersiapkan. Dan berkaca dari ceritaku yang kemarin, itu semangat, ya kan? Kalau misalkan Mm, kita lihat dengar ya, ya kemarin aku awalnya kenapa bisa mau nyoba ke sini, awalnya karena tertarik, wah asik gitu kan, wah mm, menarik, wah apa liburan, jalan-jalan gitu ya. Ya sesimpel gak harus itu ya, gak harus emang mungkin bisa dibilang semuanya harus berangkat dari awal yang kemurnian itu baik baik gitu ya. Tapi kemurnian atau misalkan niat yang baiknya itu baru didapatkan di tengah itu gak ada salahnya daripada gak mulai sama sekali gitu maksudku. Dan aku rasa dibandingkan apapun semangat itu masih nomor satu, dan itu jargon di sipil buat kawan-kawan FTSL yang mau masuk sipil, itu ada jargon semangat nomor satu. mm. Kenapa itu penting banget? Soalnya bayangin aja, mau gimana pun itu ya, mau engkau kuliah, mau engkau melakukan ya ikut daftar unit, mau engkau jadi tutor asrama, mau kamu jadi pekerja kantor, kalau gak ada semangatnya tuh bakal berat dijalanin. Walaupun mungkin aja, mungkin dijalanin. Kayak banyak kan orang-orang yang kita lihat mungkin yang depresi gitu kan. Mm. Ya apa namanya? Aku nggak mau nyentuh section sana, aku tidak berpengalaman di sana, tapi yang jelas mungkin ya salah satu penyebabnya malas, penyebabnya ketika kendor di tengah itu tuh mungkin karena kurangnya semangat di awal, kurangnya apa ya, niat awal yang tinggi itu, semangat yang tinggi. Soalnya mau gimana pun ketika semangat udah ada, ketika seberat apapun bebannya bakal coba untuk dijalanin. Kayak sesimpel aku ngerjain TA atau misalnya sesimpel Aziza ngerjain UTS. Awalnya nggak bisa, tapi semangat pengen punya nilai bagus gak? Ya nggak, pas mau Iya, UTS betul. deh, ya kan? Ya, Mm. ya insya Allah dijalanin lah. Seenggaknya ada usaha gitu, walaupun mungkin hasilnya ya alhamdulillah gitu kan. Tapi ada istilahnya tuh ada yang membawakan api yang menyalakan, ya tinggal tinggal kasih minyak lah buat apinya gede gitu loh. Ya Mm. seenggaknya ada semangat gitu di awal, itu yang pertama. Dan yang kedua itu pengetahuan, nggak bisa dipungkiri kita sebaiknya nggak melakukan apapun ya selayaknya beramal gitu. Mm. Amal tanpa ilmu adalah buta, dan ilmu tanpa amal adalah apa? Aku lupa. Ya perkataan ulama boleh dicari. Tapi amal tanpa ilmu adalah buta. Jadi kita kayak berjalan di kegelapan, nggak tahu apa-apain. Kayak oke, kita pengabdian masyarakat ke desa, tiba-tiba bikin eh,
toren air gitu. Taunya apa di sana tuh nggak ada air lah, nggak ada itu. Jadi sebenarnya nggak sesuai. Jadi kayak nggak punya ilmunya. Terus kayak misalkan, oke kita mengabdi masyarakat, oke kita ke desa, kita bikin pelatihan pembuatan tepung dari singkong gitu. Tapi di sana nggak Hmm. bisa tumbuh singkong gitu kayak ya Hmm. why gitu. Kayak makanya kalau misalnya kita lihat di masyarakat nggak jarang ya, nggak jarang ada hasil-hasil pengabdian masyarakat yang ya bisa dibilang kurang jalan. Walaupun awalnya mungkin niatnya baik ya dan nggak bisa Hmm. dipungkiri nggak boleh kita menafikan kayak wah ini berarti pengmasnya gagal, oh ini itunya jelek gitu. Pas aku yakin seiring berjalannya pengmas itu pasti ada niat-niat baik di sana itu yang aku percaya. Jadi nggak boleh Hmm. kita meremehkan apa ya hal yang udah dilakukan orang lain jangan sampai. Tapi ya itu nggak bisa dipungkiri di Indonesia banyak gitu kayak hasil-hasil pengabdian masyarakat yang mungkin tidak kurang terimplementasikan gitu dan eh, mungkin lah nanti teman-teman ketika mau coba belajar itu aku yakin banyak hal seperti itu dan ya makanya coba ikut KKN ITB 2002 berapa 4 kalian berarti kamu ya berarti kamu daftar ya kemarin KKN Nggak, aku belum belum bisa, Kak. aduh aduh duh, duh, duh. Iya sih kemarin geodesi ya dikit kayaknya yang daftar ya oke lah ya yang jelas eh perlu ilmu tuh penting banget kenapa dan ya ini di KKN juga bakal ada kelas-kelas itu soalnya ketika terjun ke masyarakat banyak banget hal baru yang bahaya kalau misalkan gak ada ilmunya gitu Hmm. ketika kita sesimpel berumah tangga kita nanti berumah tangga sama kawan-kawan kita gitu kan nah terus kalau misalkan empatinya dari awal emang udah kurang baik gitu nah bisa bisa clash gitu loh kelompoknya bisa pecah gitu gak itu sesimpel dari eh, adab berumah tangga gitu ya. Nah, gimana ya siapa yang nyuci piring gitu itu sebenarnya simpel ya tapi kalau misalkan udah bete kamu bete sama orang ya clash gitu loh bubar kelompoknya bubar kan lucu gitu loh Hmm. terus tapi di samping itu ada eksternal kayak misalkan dari masyarakat kayak how how we communicate how apa ya how we eh, ber berinteraksi how we interact with people gimana kita how apa ya ya menampakkan diri kita pada orang lain gitu ya harusnya kan kita bersikap gimana kita apa yang diperlakukan ya kan menyikapi orang sebagaimana kita yang diperlakukan ada juga Betul, hadisnya betul. itu penting banget kenapa soalnya ya apa ya kadang-kadang emang kita lupa gitu atau misalkan mungkin khilaf lah itu memperlakukan orang sebagaimana orang itu harusnya diperlakukan gitu kan harusnya kan ya emang mungkin orang bilang adil ya ya udahlah itu lakuin dia sebagaimana harusnya dia diperlakukan gitu ya oke lah tapi sebaiknya emang kita mau memperlakukan orang lain sebagaimana kita ingin diperlakukan soalnya harusnya kalau misalnya gitu hidup tuh damai gitu nggak cuma di pengmas Hmm. satu dunia tuh damai kalau gitu harusnya Allah alam ya tapi ya aku mikirnya ya kalau misalkan orang emang ada yang pengen dicuri emang ada orang yang pengen dibunuh emang ada orang yang ya maksudnya emang ada orang yang pengen dikorupsi ya gitu kan maksud kalau hal-hal besar ya oke lah lanjut balik lagi eh pengetahuannya baik dari segi lingkungan eksternal internal eksternal terus sama pengetahuan terkait dengan apa yang harus dilakukan di tempat tersebut. Makanya emang sebaiknya sebelum ada pengabdian masyarakat, itu harus ada survei. Dan Hmm. idealnya kalau misalnya teman-teman ada yang coba daftar gebrak Indonesia, ya bagus itu. Eh, pengabdian masyarakat berjangka, aku pernah aktif juga di sana. Itu emang mereka bahkan dibagi dalam 5 tahun gitu. Kayak 5 tahun. Tahun pertama itu fokus pencarian desa. Tahun kedua fokus ke interaksi dan survei. Tahun ketiga planning. Tahun keempat eksekusi. Tahun kelima apa ya evaluasi gitu. Pokoknya sampai sampai tahunan gitu, periodical. Bayangin 1 tahun bro full. Itu kayak buat survei doang gitu. Itu emang idealnya tuh gitu ya. Kalau misalnya kita ngomong ideal nih. Tapi ya balik lagi kita punya kapasitas masing-masing nggak perlu apa namanya untuk berbuat hal baik jangan terlalu ragu lah dan itu sih ya tadi ya walaupun niatnya baik emang harus disertai dengan ilmu bekal gitu jadi wajib wajib aku rasa wajib banget buat yang mau melakukan pengabdian masyarakat itu ya belajar dulu lah kalau misalkan ada kasus-kasus besar misalkan sabunisasi yang di Papua yang dikasih sabun padahal mereka oh oke ya eh, oh ya jadi intinya ada ilmu, terus lanjut lagi semangat, ilmu, terus mungkin yang terakhir sebelum kita next itu tuh gimana kita ya apa ya
ya itu masuk ke ilmu juga ya, bagian terkait dengan empati gitu. Tapi yang jelas yang perlu ada tuh bekal kita itu prinsip tadi yang nggak bisa dipungkiri, walaupun kita udah nanti terjun lapangan, kita harus punya prinsip yang kuat biar diri kita gak goyah sama apa yang dihadapin gitu pas di lapangan gitu mungkin. Oke, berarti semangat, ilmu, empati, sama prinsip yang kuat ya, biar nggak mudah goyah ketika udah ada Iya, di lapangan. ya Oke, menarik empati masuk ke ilmu sih ini. ya gitulah. Oke, baik. Terus kalau Kak Elias sendiri gimana nih, Kak? Kakak mengimplikasikan hal-hal tersebut pada pengabdian masyarakat? Nah, kalau misalnya untuk mengimplikasikan mungkin tadi udah agak dibahas sedikit juga ya terkait dengan how Hmm, dipakainya gitu pas di lapangan. Yang jelas karena ada istilah lapangan itu dinamis banget ya. Lapangan itu dinamis, gak pakai banget ya. Lapangan itu dinamis. Jadi eh, ketika itu kita udah punya semangatnya, kita udah punya ilmu, kita udah punya prinsip, itu ya mau gimana pun lapangan yang dinamis, harusnya kita udah fleksibel gitu loh. Ketika kita ya mm, mau gimana pun, oh tiba-tiba hujan nih desanya, oh misalkan desanya tiba-tiba banjir, tapi karena kita semangat ya kita tetap pengen nyoba jalanin. Terus ketika ya tadi karena udah punya ilmunya, oh oke, karena emang perkiraannya hujan, ya berarti kita udah bawa payung gitu kan. Terus yang terakhir karena prinsip eh, ya misalkan prinsipnya ya pas ketemu orang terus tiba-tiba diajakin buat nggak usah gitu, jangan-jangan. Terus prinsipnya tetap kuat gitu kayak ya saya pengen melakukan kebaikan gitu. Akhirnya dia tetap lakukan. Ya mungkin simpelnya gitu aja. Oke, Jadi baik. ya Pokoknya saling ya, apa ya berharmonis lah. Mereka bersinergi satu sama lain buat 3 poin tadi. oke. Berharmonis, bersinergi dari 3 poin tadi di lapangan itu sendiri gitu ya, Kak, intinya. Iya, yang Oke, boleh. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Boleh dong Kak sampaikan pesan atau tips and trick untuk menjadi seorang teladan dan pelopor seperti Kak Ilya sekarang ini kan udah tadi dari TPB udah berani gitu ya mengacungkan tangan, berarti itu udah jadi pelopor, terus sekarang bisa jadi teladan nih bagi kita adik-adiknya yang belum paham tentang Pengmas. Kalau mau diceritakan monggo Kak, silahkan. nah sebenarnya untuk tips and trick sendiri balik lagi aku kalau misalnya kita ngomong pengmas sendiri, kalau aku ya tujuannya emang murni buat ya beramal gitu loh. Dan Hmm. sebenarnya kalau misalkan kita pengen berkaca ke teladan yang terbaik buat kita sebagai umat muslim yang percaya Nabi Muhammad sebagai Rasul, ya berarti menetapkan diri kita ya sebagaimana apa yang Rasul ajarkan gitu. Soalnya balik lagi apa sebenarnya yang apa yang ada di Pengmas selama aku jalani itu tuh ya sebenarnya berusaha untuk mendapatkan pahala gitu kan. Apa yang sudah diajarkan, apa yang ada di dalam sunnah-sunnah gitu. Walaupun Allah, aku masih belum terlalu apal-apal ya untuk hadis di situ sendiri, tapi ya ya tahu bahwa sebaik-baik orang adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, terus kayak apa namanya memperlakukan orang lain sebagaimana ingin diperlakukan. Itu tuh ya sesuai dengan sunnah yang diajarkan Rasul juga gitu. Dan ya kita memahami harus yakin bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang terbaik yang pernah diciptakan ya di bumi ini, ya berarti sesimpel how to be teladan ya berarti mencoba untuk mengamalkan apa yang sudah diajarkan oleh Rasul. Itu yang oke, agak agamis banget ya. Mohon maaf buat teman-teman yang nggak relate, tapi ya mungkin simpelnya kalau misalkan teman-teman udah yakin ada seseorang yang menjadi teladan terbaik buat teman-teman, soalnya ya kalau misalnya di Islam sendiri kita percaya bahwa di diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang terbaik gitu loh. Jadi ya Mm-mm. sesimpel ngikutin beliau udah kelas ya jalan gitu. Tapi balik lagi pelopor. Jadi untuk pelopor sendiri tuh bener-bener ini ke semangat sih maksudnya. Ketika kita udah tahu gitu ya, kita udah punya prinsip mana yang benar, kita udah tahu mana yang benar, tinggal gimana kita jalanin kan. Soalnya tadi yang aku Mm-mm. bilang jangan sampai ada rasa ketakutan, ada rasa malu ketika kita pengen melakukan kebaikan gitu. Dan Mm-mm. saya sendiri merasa kalau misalkan ya untuk menjadi gimana untuk menumbuhkan sikap-sikap pelopor adalah melingkupi diri kita dengan orang-orang yang jadi pelopor juga. Soalnya semangat itu emang dipupuk dari lingkungan, nggak bisa dipungkiri. Kalau misalkan kita mupuk diri kita, menempatkan diri kita di lingkungan yang berisi orang-orang yang semangat melakukan apapun itu, bersemangat untuk melakukan kebaikan, itu kita jadi ikutan semangat juga kayak, wah ini ya teman kawanku bisa nih, sahabatku kayak gini nih, wah aku juga bisa lah insya Allah gitu kan. Terus
ya kalau misalkan sebaliknya, dan itu sebaliknya kayak misalkan teman-teman kita mungkin pengen fokus ya di yang lain gitu, mereka eh, nggak pengen jadi pelopor ya. Ya saya menjadi pelopor ataupun bukan itu pilihan ya, aku nggak bisa Hmm. bilang bukan pelopor itu buruk, tapi yang jelas eh, kita itu ada lingkungannya gitu loh. Dan sebaiknya ya dengan sering jalan waktu, sebaiknya kita punya lingkungan yang bermacam-macam gitu. Mungkin nggak bisa ini ya, nggak bisa uh, kita mengharapkan sebuah lingkungan yang perfect semuanya ada gitu ya. Soalnya salah satu prinsip dalam berteman juga kan menerima apa ya, menerima kondisi teman tersebut gitu kan. Apa namanya, selain kita ingin berlaku baik kepada teman, tapi kita juga memberikan kewajaran gitu, kayak memberikan ya uzur, memberikan apa ya istilah, mungkin mewajarkan teman kita dengan kondisi teman kita gitu loh. Jadi punya teman yang banyak, punya lingkungan yang beragam itu juga membantu kita dalam pemosisian. Kayak ya sekarang aku ada kawan-kawan yang semangat dalam ikut pengabdian masyarakat, oh Hmm. aktif sosial gitu. Tapi di sisi lain ada juga kawan-kawan yang ikut aktif di akademisi, aktif belajar gitu. Hmm. Soalnya ya kalau misalkan aku istilah mungkin belajarnya di lingkungan yang tadi pengabdian masyarakat, kita gak jadi belajar tapi kita ngomongin pengmas gitu loh. Hmm. Atau misalkan aktif di lingkungan yang agamis gitu, misalkan ya ngomonginnya nggak cuma dunia gitu, kita ngomongin mati-matinya gitu. Bagaimana kita Hmm. beramal gitu. Harus balance gitu hidup. Jadi dan kalau misalkan emang nggak nemu temen yang bener-bener balance di semuanya, ya itu bisa disolusikan dengan mencari lingkungan yang beragam gitu loh. Kayak misalkan ada yang fokus Hmm. ambis di lomba, ada yang ambis di akademis, dan ya tadi memberikan kewajaran akan mereka yang fokus di sana gitu loh. Jadi ya itu sih how we apa namanya engineering our social life gitu lah. Jadi ya seperti itu sih salah satu tips and trick dalam menjadi pelopor. Tapi untuk teladan udah mutlak ya, maksudnya ya Hmm. sesimpel kamu ikutin orang yang menurutmu teladan terbaik aja gitu loh. Dan untuk kamu ketika kamu bertujuannya untuk wah biar aku bisa apa namanya biar keren gitu, biar bisa menjadi buat orang lain gitu. Menurut aku sih itu agak salah ya. Kenapa? Soalnya harusnya teladan itu muncul ketika kita udah ya oke, misalkan udah melakukan kebaikan, tapi kalau misalkan awalnya niatnya adalah untuk dilihat orang lain, aku rasa itu agak salah ya, apalagi ya kalau misalnya dari segi agama juga Hmm. itu mungkin ke arah riya atau misalkan ke arah sana gitu. Jadi yang jelas untuk teladan sendiri kita bersikap sebaik mungkin sesuai dengan yang prinsip yang kita miliki, dan ketika apakah itu bakal dinilai baik, bukan dinilai baik sih, mungkin akan apakah itu akan menjadi teladan yang buat orang lain, itu urusan nanti gitu. Harusnya bukan awal yang kita pikirin how we menjadi teladan orang lain gitu. Itu harusnya Hmm. ketika hanya cukup ketika kita berkeluarga aja gitu loh. Kayak pas udah punya anak mungkin habis itu ya saya harus memberikan contoh yang baik buat anak saya gitu. Itu oke lah. Tapi kalau misalkan untuk ke orang lain, aku rasa urgensinya masih gak terlalu sebesar itu ya, maksudnya buat Hmm. menjadi teladan. Gimana kita menjadi the best version of ourselves lah, buat menjadi teladan. Terus urusan jadi teladannya apa enggak, itu bakal menjadi penilaian orang lain yang faktor eksternal yang bukan kita atur itu. Gitu. Agak belibet ya. Oke. Oke, nah terus Kak, berkaitan sama sikap teladan dan pelopor itu tadi, apa sih pentingnya kedua sikap itu terutama dalam kehidupan sebagai mahasiswa? Nah, sebenarnya untuk kehidupan mahasiswa sendiri ya, yang jelas Hmm. oke, mungkin agak-agak terlalu ngomongin ke arah pengmas, tapi karena kita ngomongin ke arah mahasiswa di sini, kita pas nanti lulus bakal dihadapkan dengan lingkungan yang sangat bisa dibilang kompetitif ya, baik itu dari Hmm. segi pekerjaan, baik itu dari segi mencari jodoh atau misalkan dari segi apa namanya ya, ya pokoknya kompetitif banget lah setelah kita keluar dari kampus. Soalnya semua orang pasti ingin yang terbaik buat dirinya eh, dan mungkin keluarganya gitu. Hmm. Nah, terus pentingnya tadi ketika kita udah punya sikap pelopor ya, salah satu yang bagus dari sikap pelopor adalah keberanian gitu, kayak gimana kita apa ya, berani untuk mengambil inisiatif itu kan ya pelopor juga kan, dan itu sangat dibutuhkan buat di lingkungan kerja gitu, kayak menunjukkan sikap inisiatif kita, tapi dalam segi yang baik tentunya. Terus untuk yang teladan sendiri ya dengan berusaha untuk menjadi teladan,
ada istilahnya kalau misalnya di sipil tuh bos selalu benar gitu. Jadi Hmm. emang di teknik sipil ITB, himpunannya itu himpunan mahasiswa sipil diajarkan untuk gimana kita untuk role model lah, istilahnya role model ya kalau misalnya itu di sipil. Ya teladan juga sih yang jelas. Itu eh, bos selalu benar menunjukkan bahwa seorang kakak tingkat, seorang ya bos itu sebutan buat kakak tingkat, kuya-kuyi buat adiknya. Bos itu harus berusaha untuk ya menjadi selalu benar. Gak cuman bos selalu benar berarti adiknya harus nurut, kuyaknya itu harus nurut ke bosnya, bukan gitu. Tapi utamanya itu Hmm. berlaku buat bosnya gimana dia untuk melakukan yang terbaik, dan dengan melakukan yang terbaik di lingkungan yang kompetitif tadi, aku rasa itu sangat membantu dalam proses ya kinerja kita sebagai Hmm. uh, insan ya insan pekerja gitu. Oke, kalau soal pelopor tadi gimana kita bisa menumbuhkan sikap inisiatif, sedangkan kalau teladan gimana kita bisa terus berusaha melakukan kinerja yang baik gitu ya di lingkungan yang kompetitif. Ya. Nah, ternyata itu pertanyaan terakhir Kak di obrolan kita pada segmen kedua kali ini. Oke, ternyata gitu ya menurut Kak Iles mengenai sikap teladan dan kepeloporan dan bagaimana kaitannya nih dengan pengabdian masyarakat. Oke, teman-teman pendengar, ternyata sesi 2 ini bukan akhir dari podcast kita karena akan ada sesi selanjutnya yang bahasanya tentu lebih seru, lebih menarik, dan lebih kuat dari sisi pengabdian masyarakatnya. Betul nggak Kak Ilyas? Spoiler dikit. Yuk. Oke, jadi terima kasih Kak Ilyas udah mau gabung lagi sama kita di segmen 2 kali ini. Ditunggu di segmen selanjutnya, begitu juga dengan teman-teman pendengar. Jangan lupa untuk mendengarkan sesi selanjutnya dengan bahasan yang lebih menarik dan lebih keren. Oke, thank you Yoi, Kak betul Ilyas. batu. Betul. Terima kasih semua. Selamat malam. Sampai Selamat jumpa. malam.